또 명성을 그렇죠. 날렸던 선수인데요. 네, 신태용 선수 당시 그라운드의 여우라는 별명이 있었습니다. 천안 이라의 전성기를 같이 했던 신태용 선수였죠. 신태용 선수 같은 경우에는 K리그 MVP를 2번이나 차지했고 Sintayong, si rubah lapangan. Julukan ini didapatkannya saat masih aktif menjadi pemain, menggambarkan gaya permainannya yang cerdik dan lincah. Setelah menjadi pelatih, Sintayong mendapatkan julukan baru, yaitu Serigala Lapangan. Julukan ini menggambarkan transformasinya dari seorang pemain yang cerdik menjadi seorang pelatih yang garang dan berwibawa. Sintayong adalah sosok pelatih yang tegas namun juga penuh perhatian. Ia mampu membawa perubahan signifikan dalam waktu yang singkat. Di bawah tangan dinginnya, timnas Indonesia menjelma menjadi tim yang disegani di level Asia. Bagaimanakah kisah Sintayong saat menjadi pemain hingga saat menjadi pelatih dan berhasil mengubah wajah sepak bola Indonesia di mata dunia? Ayo kita simak di video kali ini. Sintayong lahir pada 11 Oktober tahun 1970 di Yeongdeok, Korea Selatan. Sejak berada di bangku sekolah dasar, bakat alami Sintayong di sepak bola sudah terlihat. Setelah menamatkan pendidikan menengah atas pada tahun 1988, ia melanjutkan studinya di Universitas Yeongnam. Selama 3 tahun berkuliah, ia aktif bergabung dengan klub sepak bola kampus. Lapangan hijau universitas menjadi saksi bisu bagaimana seorang pemuda penuh talenta mengasah kemampuannya, merajut mimpi untuk menjadi pesepak bola profesional. Tahun 1992 menjadi titik balik dalam karir Sintayong. Setelah menunjukkan performa gemilang bersama klub universitas, bakat muda ini berhasil menarik perhatian salah satu klub papan atas Korea Selatan, Seongnam Ilhwa Chunma. Klub ini melihat potensi besar dalam diri Sintayong dan tidak ragu untuk merekrutnya. Keputusan ini pun membuka lembaran baru dalam perjalanan karir sang gelandang muda yang diharapkan dapat membawa angin segar bagi tim. Bersama Seongnam, Sintayong memenangkan pemain muda terbaik K-League tahun 1992 yang merupakan tahun karir pertamanya sebagai pesepak bola profesional. Sintayong juga menjadi pemain kunci Seongnam Ilhwa Chunma ketika mereka menjuarai K-League selama 3 tahun berturut-turut dari 1993 hingga 1995. Ia bahkan terpilih menjadi pemain terbaik Liga Korea pada tahun 1995. Sintayong dikenal memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan. Ia juga mampu merancang strategi yang cerdik dan tak terduga untuk mengalahkan lawannya. Karena inilah ia mempunyai julukan Fox of the Ground atau si rubah lapangan. Tahun 1995 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi Sintayong. Dengan performa gemilangnya di lini tengah, ia berhasil menjadi motor serangan tim dan pemain kunci dalam keberhasilan Seongnam Ilhwa Chunma meraih gelar juara AFC Asian Cup. Setelah meraih puncak kejayaannya pada tahun 1995, Sintayong dan Seongnam sempat mengalami keterpurukan. Hingga akhirnya pada tahun 2001, Sintayong berhasil membawa Seongnam Ilhwa Chunma bangkit dari keterpurukan itu dan kembali meraih gelar juara liga. Sintayong kembali membawa klub ini menjuarai liga 3 kali berturut-turut. Ia juga kembali memenangkan gelar pemain terbaik Liga Korea keduanya pada tahun 2001.
Sepanjang menjalani karir bersama Seongnam Ilhwa Chunma, pemain yang memiliki julukan Fox on the Ground ini mencetak 99 gol dan memberikan 68 assist dalam 401 pertandingan. Dia dianggap sebagai salah satu pemain K-League terbaik sepanjang masa. Dia bisa saja menjadi legenda yang berstatus one man club. Tetapi Shin Tae-yong justru pergi ke Australia untuk bermain bersama Queensland Roar di A-League di tahun 2005. Sayangnya, karirnya harus selesai di Liga Australia ini akibat cedera yang dialaminya. Ia hanya bermain 1 kali bersama Queensland Roar dan akhirnya mengumumkan untuk pensiun. Dalam karir internasionalnya, Shin Tae-yong selalu dipanggil oleh timnas Korea Selatan, mulai dari kelompok umur hingga timnas senior. Bahkan pada turnamen Piala Asia 1996, Shin Tae-yong sempat bermain melawan tim nasional Indonesia. Total ia memainkan 23 pertandingan, termasuk di Piala Asia AFC 1996 untuk tim nasional Korea Selatan dengan mencetak 3 gol. Setelah mengumumkan pensiun, Shin Tae-yong tidak langsung kembali ke Korea. Tetapi ia ditunjuk oleh pelatih Miron Bleiberg, pelatih Queensland Roar, untuk menjadi asistennya. Miron Bleiberg melihat potensi besar dalam diri Shin Tae-yong. Keputusan untuk menjadikannya sebagai asisten pelatih adalah sebuah langkah yang tepat. Di bawah bimbingannya, Shin Tae-yong semakin mengasah kemampuannya sebagai pelatih. Selama 3 tahun, ia menjadi asisten pelatih di klub Australia ini, menjadikan Shin Tae-yong semakin matang untuk bisa menjadi pelatih utama. Karir kepelatihan Shin Tae-yong dimulai pada tahun 2009, saat dimana klub lamanya, Seongnam Ilhwa Chunma, membutuhkan pelatih sementara. Di tahun pertamanya menjadi pelatih utama, ia kembali menunjukkan magisnya. Shin Tae-yong membawa Seongnam ke peringkat kedua klasmen K-League tahun 2009 dan juga menjadi finalis Korea FA Cup. Walau tidak didukung dengan finansial yang melimpah, Shin Tae-yong menandatangani kontrak permanen pada tahun berikutnya bersama Seongnam Ilhwa Chunma. Bersama klub yang membesarkan namanya, Shin Tae-yong kembali membawa kesuksesan pada klub ini. Pada tahun 2010, ia membawa Seongnam menjuarai Liga Champions AFC, dan pada tahun selanjutnya Shin Tae-yong juga kembali memenangkan trofi yang kali ini datang di kompetisi Korea FA Cup. Dia menjadi orang pertama yang memenangkan Liga Champions AFC sebagai pemain dan manajer. Namun, kinerja tim menurun di musim 2012. Ia akhirnya mengundurkan diri dari Seongnam pada akhir musim. Pada Agustus 2014, ia menjadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan. Manajer Korea Selatan pada waktu itu adalah Uli Steilek. Shin Tae-yong juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Pada tanggal 22 November 2016, Shin Tae-yong diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan U20 untuk mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2017 yang digelar di Korea Selatan. Karena itu, ia meninggalkan tim senior untuk berkonsentrasi pada tim U20. Di Piala Dunia, Korea Selatan melaju ke babak gugur, tetapi mereka dikalahkan oleh Portugal di babak 16 besar. Setelah Shin Tae-yong meninggalkan tim senior Korea Selatan, Steilek membuat hasil yang buruk di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan akhirnya dicopot oleh Asosiasi Sepak Bola Korea. Pada 4 Juli 2017, Shin Tae-yong kembali ke timnas senior Korea Selatan.
dan kali ini ia ditunjuk menjadi pelatih utama menggantikan Stileik. Korea Selatan di bawah komando Shin Tae-yong berhasil memperoleh tiket ke putaran final Piala Dunia 2018 di Rusia. Mereka bergabung bersama Swedia, Meksiko, dan juara bertahan Jerman. Pada saat itu Korea Selatan memang tidak lolos fase grup pada ajang 4 tahunan itu. Tetapi Korea Selatan mampu menang 2-0 atas Jerman. Mereka memaksa Der Panzer tersingkir dengan status juru kunci di bawah Korea Selatan. Meski sempat menjadi buah bibir usai mengalahkan sang juara bertahan Jerman di Piala Dunia 2018, rupanya tak membuat Shin Tae-yong dan timnas Korea Selatan diapresiasi di negeri sendiri. Ketika Shin Tae-yong dan para pemain Korea Selatan tiba di bandara setelah berlaga di Piala Dunia, mereka dilempari bantal dan telur oleh fans Korea Selatan. Diketahui melempar telur sendiri menjadi tradisi masyarakat Korea saat meluapkan kekecewaan. Sementara melempar bantal dianggap kritik pada kinerja jelek. Shin Tae-yong pun dipecat oleh Korea Selatan. Pada tahun 2019, Shin Tae-yong resmi dikontrak oleh timnas Indonesia untuk menjadi pelatih utama. Dan ekspektasi PSSI saat itu terhadap STY sangatlah besar. Shin Tae-yong sempat kesulitan di awal melatih timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2020, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Hal tersebut tentu saja menghambat kerja dan target yang sudah direncanakan. Sejak awal, Shin Tae-yong menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ia harus berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kualitas pemain yang beragam hingga mentalitas yang perlu dibangun. Namun, dengan kesabaran dan kerja keras, Shin Tae-yong berhasil membawa perubahan yang signifikan. Ia mengambil langkah yang sangat berani. Ia memotong satu generasi timnas Indonesia dan membangun ulang skuad Garuda dengan para pemain muda. Keputusan ini tentu saja menuai banyak pro dan kontra. Di satu sisi, banyak yang meragukan kemampuan pemain muda untuk langsung bersaing di level internasional. Namun, Shin Tae-yong memiliki visi yang jelas, membangun timnas yang solid dengan fondasi yang kuat, yaitu para pemain muda berbakat yang memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Dengan keberanian yang luar biasa, Shin Tae-yong melakukan perombakan besar-besaran pada skuad timnas Indonesia. Para pemain senior yang sudah lama menjadi andalan harus rela angkat koper dan memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang haus akan pengalaman. Tentu saja, perjalanan membangun timnas Indonesia dari nol tidaklah mudah. Shin Tae-yong dan para pemain muda harus menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari publik, persaingan yang ketat, dan kurangnya pengalaman. Namun, dengan kerja keras, dukungan penuh dari seluruh komponen sepak bola Indonesia, terutama kepemimpinan PSSI di bawah Erick Thohir, dan kepelatihan yang disiplin dari Shin Tae-yong, harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia semakin cerah. Generasi emas baru sedang dibangun, dan kita semua berharap mereka dapat membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah sepak bola internasional. Walaupun sampai sekarang Coach Shin Tae-yong belum mendapatkan gelar juara bersama Indonesia, tetapi perubahan di skuad Garuda sungguh luar biasa. Indonesia dalam komando Shin Tae-yong beberapa kali mencatatkan sejarah baru. Ia membawa skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Ia juga menjadikan Indonesia semifinalis di kejuaraan Piala Asia U23, menaikkan peringkat FIFA Indonesia secara signifikan, dan sekarang masih berjuang di round 3 untuk masuk ke Piala Dunia 2026
untuk pertama kalinya. Terima kasih Sintayong, namamu akan selalu terukir indah dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinanmu, level permainan timnas Indonesia telah mengalami lompatan signifikan. Tak lagi sekedar penguasa sepak bola ASEAN, kini Garuda mulai merentangkan sayapnya di kancah Asia. Namun perjalanan ini masih jauh dari selesai. Mimpi untuk membawa Indonesia ke level dunia masih terus membara di dada setiap pecinta sepak bola tanah air.